Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita bertemu lagi di pertemuan kedua di Mapel Otomatisasi Tata Kelola Sarana dan Prasarana. Sebelumnya saya minta untuk diperhatikan baik-baik videonya. Kemudian nanti kalian catat hal-hal yang penting dari video ini. Kemudian setelah kalian punya catatannya, kalian buat resume atau rangkumannya yang penting-penting saja, kemudian nanti diketikkan dan dimasukkan ke dalam link yang nanti akan saya bagikan. Seperti biasa ya, prosedurnya seperti kemarin. Nah, jangan lupa untuk rangkuman atau resume, jangan hanya menuliskan subjudulnya saja, tapi harus ada kontennya. Ya, itu saja. Kita langsung saja masuk ke materi penerimaan sarana kantor. Apa sih penerimaan sarana kantor itu? Kemarin sudah dijelaskan ya. Saya hanya mengulas. Penerimaan sarana kantor adalah penerimaan fisik barang dari pabrik, prinsipal, distributor yang disesuaikan dengan dokumen pesanan dan pengiriman serta dalam kondisi yang sesuai dengan persyaratan penanganan barang. Nah, di sini ada kalimat prinsipal. Prinsipal ini adalah produsen. Jadi barang yang diterima langsung dari produsen. Nah, di sini ada distributor. Pokoknya ini perkara penerimaan barang ya, mau itu dari pabrik langsung, mau dari produsen ataupun dari distributor. Jadi harus ada dokumen pemesanan serta dokumen pengiriman serta memperhatikan juga kondisi sesuai dengan persyaratan penanganan barang. Kemudian yang selanjutnya ada aktivitas penerimaan barang. Apa aja sih aktivitas penerimaan barangnya? Yang pertama itu ada pengecekan fisik barang yang diterima. Kemudian ada dokumentasi, ada cara penanganan barang juga. Yang pertama, fisik barang yang diterima. Harus bagaimana sih fisiknya? Nah, kita lihat. Fisik barang yang diterima adalah bentuk fisik barang yang harus bisa dirasa, diraba, atau dilihat secara langsung seperti uang ya. Bisa dilihat, diraba, dan dilihat secara langsung. Pokoknya si barang yang diterima itu harus ada bentuk fisiknya, bisa dirasakan atau diraba. Jadi tidak goib ya teman-teman. Kemudian jika ada penerimaan barang tanpa harus menangani fisik barang, maka perlu ada dilakukan proses tambahan. Nah, ini ya, jika ada barang yang tidak fisiknya itu spesial lah gitu ya, harus dilakukan proses tambahan. Apa aja sih proses tambahannya? Nah, ini dia. Yang pertama ini menggunakan prinsip penerimaan barang adalah penerimaan fisik barang secara langsung, bukan hanya dokumennya saja. Nah, ini yang proses yang biasanya ya. Kemudian yang kedua ini proses secara fisik barangnya bisa dilihat, diraba atau dirasa dan dibandingkan dengan dokumen pengantarnya. Jadi si antara fisik barang dengan dokumen pengantarnya itu disesuaikan. Apakah jumlahnya sudah sesuai, apakah jenis barangnya sudah sesuai. Nah, di situ fungsi peran kita untuk mencocokkan antara dokumen dengan fisik barang yang kita terima. Misalnya kalau ada barang yang tidak cocok, tidak sesuai, misalnya kita pesen baut nih ya, tapi yang dikirimnya itu malah paku, itu kan tidak sesuai. Nah, di situ harus adanya komplain. Itulah pentingnya mengapa harusnya ada dokumen pengantar. Nah, itu untuk mengecek fisik barang, membandingkan antara fisik barang dengan dokumen sudah sesuai belum nih dengan pesanan kita gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah
pengecekan acak atau secara keseluruhan dalam untuk kondisi kemasan. Nah, kita di sini ini fungsinya untuk memastikan kemasan atau wadah dari si barang yang kita terima ini dalam kondisi prima atau enggak. Prima ini dalam kondisi baik atau enggak gitu ya. Jika misalnya diterima, pas kita terima ada kondisi barang yang rusak atau NG, not good, nah itu harus diadakan namanya retur atau pengembalian barang, tukar dengan yang lebih baik gitu ya. Tuh di sini biasanya pengecekannya itu secara sampling aja, karena sampling atau pengecekan acak, karena biasanya kalau produksi massal itu kan keadaannya hampir sama ya untuk kemasannya. Paling kalau misalnya terlihat ada kebocoran atau apa, disitu sudah terlihat pasti ada yang sesuatu yang tidak beres di luar kemasannya, seperti itu. Kemudian dicek tanggal kadaluarsa dan nomor batch. Nah, biasanya kalau untuk barang makanan atau obat-obatan di sini kan ada kadaluarsa barang ya. Nah, di sini pentingnya mengecek kadaluarsa barangnya. Apakah masih lama batas kadaluarsanya ataukah sudah sebentar lagi gitu. Misalnya hanya jangka beberapa bulan saja gitu, tidak lama jangka waktunya. Kan untuk kadaluarsa barang juga kan ada yang panjang, ada yang memang pendek jangka waktunya, seperti itu. Dan kemudian pengecekan nomor batch. Nomor batch ini nomor produksi ya, biasanya produksi massal ini ada nomor batchnya. Nah ini dicek saja ada apa enggak, tanggal produksinya kapan. Di situ biasanya juga ada kodenya, produksinya seperti apa. Kemudian mengecek kuantitas barang dengan dokumen. Nah, ini hampir sama dengan poin nomor 2. Jadi kita mengecek dokumen dengan kuantitas barangnya apakah sudah cocok jumlah yang dipesan dengan barang fisiknya, seperti itu. Kemudian yang nomor 2 itu ada dokumentasi selanjutnya ya. Dokumentasi pemesanan barang yang diterima berdasarkan adanya dokumen yang mendasari, yaitu beberapa barang harus diterima dan jenis barangnya. Hal itu untuk memastikan bahwa barang tersebut diterima sesuai dengan barang yang telah dikirimkan. Dokumentasi yang diperlukannya itu apa aja sih? Yang pertama ini, dokumen adalah pendamping barang secara fisik yang dapat dibaca atau dicocokkan dengan barang yang dikirimkan. Yang kedua, dokumen yang diperlukan minimal dokumen pengirim. Dokumen pengiriman antara lain yang pertama delivery note, dan yang kedua itu ada delivery order atau DO, kemudian ada packing list, yang keempat itu ada surat jalan. Mungkin untuk ada tambahan-tambahan lain itu tergantung kebijakan perusahaannya masing-masing ya. Kemudian yang keempat, dilengkapi dengan lampiran dokumen pemesanan atau purchase order atau PO, akan lebih baik. Jadi lebih lengkap ya untuk jika dilengkapi purchase order. Nah, itu nanti bisa dilihat untuk contoh delivery order, delivery note atau packing list, surat jalan, dan purchase order bisa dilihat nanti di slide berikutnya. Kemudian yang selanjutnya ada cara penanganan barang. Persyaratan penanganannya itu kondisi khusus yang harus disiapkan pada saat barang tersebut diterima. Nah, di sini ada cara-cara penanganan barang yang baik. Yang pertama itu ditangani barang sesuai siklus hidupnya. Jadi sesuai siklus hidupnya itu maksudnya kita lihat ini si barang itu batas kekuatannya itu berapa lama. Maksudnya gini, kayak expired atau kadaluarsa, seperti itu siklus hidupnya. Kemudian yang nomor 2, poin yang kedua, gunakan peralatan yang sesuai. Nah, peralatannya itu apa aja sih? Yang pertama itu ada palet, ada drum. Drum itu
bukan drum yang buat musik ya, tapi drum kayak untuk semacam wadah air. Nah, itu namanya drum. Kemudian ada forklift. Forklift itu alat yang untuk ngangkat barang. Nah, ini palet. Palet ini biasanya digunakan untuk alas barangnya, sehingga untuk memudahkan forklift untuk mengangkat barang. Tuh. Kemudian poin ketiga, pahami aturan keselamatan. Nah, di sini kita harus tahu juga keselamatannya. Nah, apakah barang tersebut itu beracun, berbahan kimia berbahaya, atau bahan mudah meledak atau terbakar dan lain sebagainya. Nah, di sini harus kita ketahui juga apa-apa yang menjadi bahaya dalam barang tersebut, sehingga nanti kita tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kemudian ada poin keempat, itu memperhatikan suhu kadaluarsa barang dan tumpukan maksimal. Nah, ini perhatikan suhu ini untuk memang ya barang-barang yang spesial ya, yang memerlukan suhu khusus. Misalnya seperti ikan segar itu kan harus di es ya, kemudian harus tidak bisa di suhu ruangan biasa karena nanti akan mempengaruhi cepat busuk pembusukannya. Nah, itu seperti itu. Next, selanjutnya ada dokumen penerimaan sarana kantor. Apa aja sih dokumennya? Nah, ini ada contoh bukti penerimaan barang. Nah, di sini bukti penerimaan barang itu harus ada nama perusahaannya, kemudian ada nama supplier. Supplier itu yang mensuplai kebutuhan dari perusahaan ini nih, perusahaan PT Krishna Bintaro. Kemudian ada alamatnya, pokoknya dilengkapi dengan nomor dan lain sebagainya. Di sini ada kode barang, nama, terus satuannya pieces atau unit atau apa. Kemudian kuantitas, kuantum itu kuantitas berapa banyak yang kita beli. Kemudian keterangannya seperti apa. Nah, di sini juga harus diisi, dibuatnya oleh siapa, diketahui oleh siapa, kemudian dari orang gudang serta pengirimnya juga harus tanda tangani serta diberi nama. Kemudian jangan lupa ada tanggal. Nah, di sini kan sudah ya ada tanggalnya ya. Nah, bukti transaksi seperti ini akan sah bila ada tanda tangan dari orang-orang yang di sini. Kemudian juga ada tanggal, ada nama perusahaannya. Nah, seperti ininya sudah lengkap. Ini untuk bukti pengiriman sudah lengkap seperti ini. Kemudian bukti penerimaan sarana kantor lainnya ada laporan penerimaan barang, sama seperti tadi. Ada nomor, nama barang, kuantitas dan keterangan. Nah, di sini nanti di list apa-apa saja yang barang yang telah diterima kemudian ditandatangani oleh yang menerima, seperti itu. Kemudian ada tahapan-tahapan penerimaan barang. Yang pertama itu barangnya masuk gudang. Kemudian setelah masuk gudang, mobil yang masuk itu parkir dan antre. Kemudian bongkar muat di loading dock. Kemudian ada penyusunan barang dan bongkaran di gudang ya. Kemudian setelah disusun barangnya, setelah dibongkar, melakukan pengecekan barang sesuai dengan dokumen. Selanjutnya, jika sudah dicek, sudah disesuaikan dengan dokumen, data tersebut diinput ke sistem. Kemudian melakukan verifikasi dokumen oleh atasan yang terkait. Kemudian setelah melakukan verifikasi dokumen, baru barang boleh dikeluarkan dari gudang, seperti itu ya. Nah, di sini akan ada proses tahapan penerimaan barang. Kalian mohon diperhatikan ya videonya.
Connected using Hubdoon. Oke, mungkin itu aja untuk proses tahap penerimaannya. Kalian sudah lihat dari video yang tadi. Kalau terlalu cepat bisa diputar ulang ya. Itu aja dari saya untuk hari ini. Mohon dikerjakan tugasnya. Untuk rangkumannya juga dikerjakan. Terima kasih untuk semuanya yang udah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.